Perkenalkan, nama saya Chris Stefan dari kelas pagi C Manajemen NIM 181041657. Jurusan Ekonomi Manajemen. Hari tanggal Kamis 23 Juli 2020. Dosen atau asisten Pak Adi Mursalin SEMM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester. Soal bagian 1 tentang bauran pemasaran. Apa definisi bauran pemasaran? Bauran pemasaran adalah aktivitas dan variabel marketing yang menentukan kesuksesan penjualan produk atau jasa dari sebuah bisnis. Pada tahun 1960-an, Jeremy McCarthy baru memperkenalkan konsep bauran pemasaran yang dikenal dengan strategi 4Ps, yaitu Product, Price, Promotion, and Place. Artinya, kesuksesan sebuah pemasaran ditentukan oleh kemampuan seorang pebisnis memaksimalkan 4 variabel tersebut. Kemudian, sebutkan 7 elemen bauran pemasaran, yaitu product, price, place, promotion, people, process, physical evidence, or packaging. Kemudian, apa definisi produk? Produk bisa berbentuk apa saja yang dibuat oleh produsen atau penjual itu sendiri. Dalam hal ini, produk tidak selalu berbentuk barang fisik, bisa juga berbentuk jasa atau produk digital atau desain, game, aplikasi. Artinya apa yang akan dijual oleh seorang pebisnis itu adalah produk. Kemudian, apa itu definisi price? Price atau harga. Dalam strategi bauran pemasaran, Anda harus bisa menentukan harga yang cocok untuk produk. Harga bisa muncul karena nilai tukarnya sesuai dengan nilai guna yang dirasakan oleh pembeli. Artinya jika calon pembeli merasa harga terlalu tinggi untuk produk, mereka tidak akan membeli. Begitu juga sebaliknya. Kemudian, apa definisi place? Place atau tempat yang dimaksud adalah di mana kita akan menjual produk. Dengan kata lain, bagaimana konsumen bisa menemukan produk. Definisi promotion. Promotion atau promosi bisa dibilang merupakan satu hal yang paling penting dalam strategi bauran pemasaran, yaitu bagaimana melakukan promosi. Menurut Philip Kotler, promosi adalah seluruh aktivitas yang dilakukan oleh penjual untuk berkomunikasi dengan calon pembeli agar mereka mau mengenal dan membeli produk. Apa definisi people? Ini adalah variabel baru dalam strategi bauran pemasaran. Variabel baru ini salah satunya adalah people. Nah, membutuhkan orang-orang yang tepat dalam bisnis untuk bisa menyampaikan produk pada pembeli terlepas dari besar atau kecilnya usaha. Mulai dari customer service, bagian produksi, bagian marketing, sampai kepada manajer. Kemudian apa pengertian dari definisi proses? Proses. Dalam strategi bauran pemasaran, proses seorang pebisnis dari mulai produksi sampai distribusi harus terencana dengan baik. Oleh karena itu sangat penting membuat panduan kerja atau SOP yang jelas bagi setiap karyawan dan manajer. Kemudian yang ketujuh, definisi physical evidence or packaging. Dalam bauran pemasaran, tampilan fisik merupakan unsur yang sangat penting dalam proses pemasaran produk. Terkadang pembeli membeli produk karena sebuah tampilan fisik yang unik dan lucu. Hal ini berhubungan dengan perilaku para pembeli yang senang mengupload foto di Instagram. Kemudian soal bagian 2. Jelaskan pengertian bauran promosi. Sebutkan dan jelaskan variabel-variabel dari bauran promosi tersebut. Bauran promosi merupakan gabungan dari berbagai jenis promosi yang ada untuk suatu produk yang sama agar hasil dari kegiatan promo yang dilakukan dapat memberikan hasil yang maksimal. Kemudian variabel bauran pemasaran, yaitu pemasangan iklan, billboard, setiap bentuk presentasi dan promosi non-personal yang memerlukan biaya tentang gagasan, barang atau jasa oleh sponsor yang jelas. Bisa melalui iklan media massa yang ada atau iklan luar ruangan. Kemudian penjualan personal, presentasi personal oleh tenaga penjualan, sebuah perusahaan dengan tujuan menghasilkan transaksi penjualan dan membangun hubungan dengan pelanggan, mencakup presentasi ujian, penjualan, pameran dagang dan promosi insentif. Kemudian promosi penjualan, insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan sebuah produk atau jasa, meliputi pajangan-pajangan di sejumlah titik atau lokasi penting pemasaran, bingkisan, diskon kupon belanja, pemasangan iklan khusus. Kemudian hubungan masyarakat. Membangun hubungan baik dengan publik, internal or eksternal, untuk membangun atau bahkan meningkatkan image baik perusahaan.
ikut serta atau mengadakan acara-acara tertentu yang sifatnya tidak murni profit oriented dengan instansi lain, misalkan dengan menggelar acara malam bakti sosial atau penggalangan dana. Kemudian pemasaran langsung, hubungan langsung dengan pelanggan yang ditargetkan secara tepat dengan tujuan mendapatkan tanggapan sesegera mungkin untuk menciptakan hubungan baik dengan pelanggan yang langgeng, meliputi telemarketing, katalog, pasang poster di kios-kios, iklan via internet, dan lain-lain. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan promosi? Sebutkan pula tujuan-tujuan dari promosi. Jawaban. Promosi merupakan suatu usaha dari pemasaran dalam menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak lain sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk, barang, atau jasa yang dipasarkan. Tujuannya yaitu meningkatkan volume penjualan, meningkatkan pembeli coba-coba, meningkatkan pembelian ulang, meningkatkan loyalitas, dan memperluas kegunaan. Kemudian nomor 3, salah satu tujuan promosi yaitu untuk meningkatkan pembelian ulang. Menurut Anda, cara efektif apa saja yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembelian ulang konsumen? Cara efektif yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembelian ulang konsumen diantaranya adalah memberikan kupon di dalam sebuah produk atau berupa hadiah. Kemudian menggunakan cara beli 2 gratis 1, beli kupon 5 gratis 1, kemudian program VIP, membership, dan juga diskon untuk pembelian selanjutnya. Nomor 4, strategi marketing yang sempurna atau perfect tentu sudah membekali tim yang secara langsung dalam proses personal selling dengan antisipasi lapangan dan taktik membujuk yang relevan, sopan, dan efektif. Namun masyarakat tetap saja boleh menolak karena secara umum budaya kemampuan dalam masyarakat mampu mempengaruhi keputusan. Apa saja alasan yang mendasari masyarakat menolak suatu produk atau layanan? Pertama adalah loyalitas pemasukan lama. Kedua, tak mampu membuat keputusan. Ketiga, faktor produk yang kurang kompetitif, tidak menyukai perusahaan, sistem dan penjualannya. Kemudian adanya produk atau barang pengganti. Bagian 3, video iklan diposting di grup Google Classroom. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.